Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan membawakan tema tentang menolak yang tidak direncanakan di pelayanan rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa rumah sakit itu kan sebenarnya pelayanan berbasis pada need, bukan want. Karena pelanggan berkunjung itu butuh berobat ke rumah sakit. Kian kemari di perkotaan banyak pilihan rumah sakit yang bisa dikunjungi, baik untuk pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Pelanggan bebas memilih mau ke rumah sakit A, rumah sakit B, atau rumah sakit C. Nah, setidaknya memang salah satu pertimbangan yang membuat pilihan itu adalah salah satunya maksimal di radius 5 km. Nah, seringkali di radius 5 km itu juga ada beberapa rumah sakit yang menjadi pilihan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pasien itu memilih rumah sakit A dibanding rumah sakit B, walaupun dua-duanya menyediakan layanan yang sama. Nah, tentu banyak pemicunya. Satu di antaranya itu adalah penolakan yang tidak direncanakan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien. Nah, bagaimana kita bisa melihat hal ini? Tentu kita harus memahami dulu customer journey dari pasien selama di rumah sakit. Yang pertama, pasien akan melalui yang namanya area parkir. Yang kedua, setelah itu pasien akan ke poliklinik atau ke IGD. Paling banyak ke poliklinik. Kalau dia dirawat, pasti pasien akan masuk ke rawat inap. Dan kalau rawat inap itu dengan tindakan, maka pasien akan masuk ke kamar operasi. Nah, dan tentunya proses itu akan berjalan sama untuk pasien yang satu dengan yang lainnya begitu. Nah, memang kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata penolakan yang tidak direncanakan itu terjadi pada saat awal kedatangan. Yang pertama misalnya di area parkir. Kita melihat di area parkir banyak rumah sakit itu di awal sangat tidak aware melihat hal ini. Padahal banyak loh pasien pindah ke rumah sakit lain gara-gara parkirnya cepat penuh. Ada satu kasus rumah sakit di Jakarta misalnya kehilangan pasien VIP-nya bukan karena dokter tidak ada, bukan karena fasilitas tidak lengkap, tapi memang akses masuk ke parkirnya sulit. Setelah ditelusuri ternyata area parkir itu 75% habis untuk karyawan rumah sakit itu sendiri. Itu penolakan pertama yang terjadi. Lalu yang kedua, penolakan yang terjadi di poliklinik. Ini banyak terjadi di rumah sakit pemerintah. Di rumah sakit pemerintah kita tahu bahwa jam 12 siang itu kadang registrasi sudah ditutup, sehingga orang sakit kan nggak bisa datang besoknya lagi, pasti dia mencari rumah sakit lain. Hasilnya apa? Mereka akan mencari rumah sakit lain lagi yang masih buka sampai sore atau malam hari. Ini penolakan kedua yang sering terjadi. Penolakan ketiga adalah pada saat pasien masuk ke rawat inap, itu cukup lama prosesnya, sehingga kalau kita lihat kan pasien nggak mau nunggu. Ketika dikabarkan harus dirawat dulu, ekspektasi pasien ketika datang itu menunggu cepat dan langsung ke rawat inap. Tapi apa yang terjadi di banyak rumah sakit, seringkali ketika pasien datang itu harus menunggu sampai 3-4 jam. Alhasil apa? Untuk perawatan berikutnya dia mencari rumah sakit yang waktu tunggu masuk rawat inapnya itu lebih cepat. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah ketika akan dijadwalkan operasi. Pasien dijadwalkan cukup panjang, dan secara psikologis sebenarnya kalau pasien ingin dilakukan tindakan operasi, waktunya itu nggak boleh panjang, harus sependek mungkin. Karena bisa jadi dengan panjangnya waktu tunggu, itu ada dua kemungkinan. Pasien akan mencari rumah sakit lain, atau pasien meng-cancel tindakannya.
Nah, kita tahu bahwa tentu banyak faktor-faktor yang menyebabkan penolakan yang tidak direncanakan ini. Oleh karenanya memang perlu dipastikan bahwa proses layanan internal yang terjadi itu harus mulai berubah dari from everything ribet to everything simple. Artinya apa? Pelayanan yang dilakukan, proses layanan yang dilakukan betul-betul memang berorientasi pada kecepatan pada pelayanan pasien. Karena apa? Ketika pasien datang ke poliklinik, ekspektasinya hanya dua, ketemu dokter dan dapat obat. Fine, itu cepat. Ketika pasien mau dirawat, ekspektasinya ketika datang cepat masuk rawat inap. Yang ketiga, ketika pasien akan dilakukan tindakan operasi, ekspektasinya adalah cepat dilakukan tindakan. Karena bukan apa-apa, proses menunggu yang lama ketika seseorang pasien bertransformasi dari proses sakit menjadi sehatnya, itu juga menjadi persoalan tersendiri bagi psikologi pasien. Nah, bagaimana solusi-solusi yang bisa kita ambil? Bapak Ibu sekalian bisa mengakses website saya www.katapaknau.com. Selamat mencoba, terima kasih, sampai jumpa.